Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awi Masufah dengan NIM 122490031, Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sinyal dan bentuknya menggunakan MATLAB untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan sinyal digital. Baiklah, sebelum mengetahui lebih jauh mengenai jenis-jenis sinyal dan bentuknya menggunakan MATLAB, kita akan mengetahui lebih dulu apa itu MATLAB. MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory, yang merupakan bahasa pemrograman dengan kemampuan tinggi dalam bidang komputasi. MATLAB juga dikenal dengan kemampuannya dalam mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman. MATLAB menjadi pilihan utama dalam berbagai riset yang memerlukan komputasi numerik yang kompleks. Bidang penggunaan MATLAB sendiri sudah banyak. Di antaranya, yang pertama matematika dan komputasi. MATLAB menjadi alat yang kuat untuk menyelesaikan masalah matematika dan komputasi, dengan dukungan lengkap untuk berbagai operasi matematika. Kemudian yang kedua adalah pembentukan algoritma. MATLAB digunakan secara luas dalam pembentukan implementasi algoritma, sehingga memungkinkan penggunanya untuk menguji dan menganalisis performa algoritma dengan mudah. Kemudian yang ketiga adalah akuisisi data. Dalam riset yang melibatkan pengumpulan data, MATLAB menyediakan alat yang komprehensif untuk akuisisi data, pengolahan, dan analisis data. Kemudian yang terakhir adalah grafik ilmiah dan rekayasa. MATLAB banyak digunakan dalam penghasilan grafik ilmiah dan rekayasa, mulai dari grafik fungsi matematika hingga visualisasi data eksperimental. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis sinyal. Yang pertama ada sinyal kontinu. Sinyal kontinu adalah jenis sinyal di mana nilai dapat diukur untuk setiap nilai waktu dalam interval waktu tertentu. Ini berarti sinyal memiliki nilai yang berubah secara halus dan terus-menerus seiring waktu. Contoh dari sinyal kontinu meliputi gelombang suara analog atau suhu dalam ruangan. Kemudian yang kedua adalah sinyal diskrit. Sinyal diskrit adalah jenis sinyal di mana nilai hanya dapat diukur pada titik-titik diskrit atau terpisah dalam waktu. Dalam sinyal ini, tidak ada nilai antara dua titik pengukuran. Contoh sinyal diskrit termasuk sinyal yang diambil dari bentuk sampel, seperti sinyal audio digital. Kemudian yang ketiga adalah sinyal periodik. Sinyal periodik adalah jenis sinyal yang mengulang pola atau bentuknya secara teratur dalam interval waktu tertentu. Sinyal ini memiliki periode yang jelas di mana pola atau bentuknya terulang. Contoh dari sinyal periodik adalah gelombang sinusoidal atau sinyal daya listrik AC. Kemudian yang keempat adalah sinyal non-periodik. Sinyal non-periodik adalah jenis sinyal yang tidak memiliki pola atau bentuk yang berulang dalam interval waktu tertentu. Dalam sinyal ini, tidak ada periode yang terdefinisi dengan jelas. Contoh sinyal non-periodik termasuk sinyal kebisingan acak atau sinyal transien dalam sirkuit elektronik. Selanjutnya, kita akan mengetahui contoh-contoh sinyal. Yang pertama adalah sinyal sinusoidal. Sinyal sinusoidal adalah sinyal yang halus dan teratur. Fluktuasinya antara nilai maksimum dan minimum. Sinyal sinusoidal digunakan dalam sistem tenaga listrik, audio, komunikasi, dan pemrosesan sinyal. Kemudian yang kedua adalah sinyal impuls. Sinyal impuls adalah sinyal dengan nilai 0, kecuali pada satu titik tertentu, di mana nilainya sangat tinggi dan singkat. Digunakan untuk mempresentasikan peristiwa tiba-tiba dalam komunikasi digital, pengolahan citra, dan pemfilteran sinyal. Kemudian yang terakhir adalah sinyal kotak atau square. Sinyal kotak atau square adalah sinyal periodik dengan bentuk gelombang persegi, memiliki periode yang sama antara nilai maksimum dan minimumnya. Sinyal kotak atau square digunakan dalam pengkodean sinyal digital, modulasi, dan pengujian sistem kontrol. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari cara memvisualisasikan sinyal menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Contoh sinyal yang akan kita visualisasikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah sinyal impuls. Sinyal impuls adalah sinyal berupa lonjakan tiba-tiba yang terjadi pada satu titik waktu tertentu. Biasanya T sama dengan 0. Amplitudo sinyal ini sangat tinggi pada titik tersebut. Sementara pada titik lainnya, amplitudo sangat rendah.
Contoh penggunaan sinyal ini adalah untuk merepresentasikan peristiwa seperti lonjakan listrik dalam sistem kelistrikan atau peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Dapat kita lihat N sama dengan minus 10 hingga 10. Hal ini membuat vektor N yang berisi nilai dari minus 10 hingga 10. Kemudian bawahnya terdapat delta sama dengan N sama dengan 0 adalah untuk membuat vektor delta yang memiliki nilai 1 pada indeks ke-11 dan 0 pada indeks lainnya. Kemudian stem dalam kurung N, delta akan membuat plot fungsi delta dengan sumbu X sebagai N dan sumbu Y sebagai delta. Selanjutnya X label dalam kurung N. Hal ini akan memberi label sumbu X dengan N. Kemudian Y label dalam kurung amplitude akan memberikan label sumbu Y dengan amplitude. Kemudian yang terakhir adalah titel dalam kurung impuls sinyal. Hal ini akan memberi judul pada grafik dengan impuls sinyal. Dapat kita lihat grafik yang terbentuk adalah sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua adalah sinyal step. Sinyal ini menunjukkan perubahan bertahap yang terjadi pada satu titik waktu tertentu. Biasanya pada T sama dengan 0. Amplitude sinyal ini tetap setelah titik tersebut. Contoh penggunaan sinyal ini adalah untuk merepresentasikan kondisi awal sistem atau perubahan yang terjadi secara bertahap, seperti perubahan temperatur atau kecepatan. Dapat kita lihat fungsi di sini, U sama dengan N lebih dari sama dengan 0. Hal ini akan membuat vektor U yang memiliki nilai 1 untuk indeks yang lebih besar dari atau sama dengan 0, dan 0 untuk indeks yang lebih kecil dari 0. Kemudian, stem dalam kurung N, U akan membuat plot fungsi step dengan sumbu X sebagai N dan sumbu Y sebagai U. Kemudian selanjutnya adalah X label N. Hal ini akan memberi label sumbu X dengan N. Y label dalam kurung amplitude akan memberikan label sumbu Y dengan amplitude. Kemudian yang terakhir adalah titel dalam kurung step sinyal. Hal ini akan memberikan judul pada grafik dengan step sinyal. Dapat kita lihat, grafik yang terbentuk adalah sebagai berikut. Kemudian yang ketiga adalah sinyal eksponen. Sinyal eksponen adalah sinyal yang menunjukkan pertumbuhan atau penurunan yang terjadi secara eksponensial seiring dengan waktu atau indeks. Amplitudo sinyal ini meningkat atau menurun dengan cepat. Contoh penggunaan sinyal ini adalah untuk merepresentasikan pertumbuhan populasi atau penurunan nilai investasi. Dapat kita lihat fungsi yang terdapat pada layar, A sama dengan 0,5. Hal ini untuk menginisialisasi nilai A sebagai 0,5. Kemudian X sama dengan A pangkat N akan membuat vektor X yang berisi nilai A dipangkatkan dengan setiap elemen vektor N. Kemudian step dalam kurung N, X akan membuat plot fungsi eksponensial dengan sumbu X sebagai N dan sumbu Y sebagai X. Kemudian X label dalam kurung N akan memberikan label sumbu X dengan N, dan Y label amplitude akan memberikan label sumbu Y dengan amplitude. Kemudian yang terakhir, titel eksponensial signal akan memberikan judul pada grafik dengan eksponensial sinyal. Terakhir, sinyal yang terbentuk akan berbentuk seperti ini. Kemudian yang keempat adalah sinyal rampung. Sinyal rampung adalah sinyal yang menunjukkan pertumbuhan atau penurunan yang terjadi secara linear seiring dengan waktu atau indeks. Amplitudo sinyal ini meningkat atau menurun secara stabil. Contoh penggunaan sinyal ini adalah untuk merepresentasikan pertumbuhan ekonomi atau penurunan suhu. Dapat kita lihat, R sama dengan N dikalikan dengan dalam kurung N lebih besar dari sama dengan 0. Hal ini akan membuat vektor R yang berisi nilai N dikalikan dengan 1 untuk indeks yang lebih besar dari atau sama dengan 0. Dan 0 untuk indeks yang lebih kecil dari 0. Kemudian, stem dalam kurung N, R akan membuat plot fungsi rem dengan sumbu X sebagai N dan sumbu Y sebagai R. Selanjutnya adalah X label dalam kurung N memberikan label sumbu X dengan N, dan Y label dalam kurung amplitude akan memberikan label sumbu Y dengan amplitude. Dan yang terakhir adalah titel dalam kurung rem sinyal. Hal ini akan memberikan judul pada grafik dengan rem sinyal. Dapat kita lihat grafik yang terbentuk adalah sebagai berikut.
Kemudian contoh selanjutnya adalah sinyal step tertunda. Sinyal step tertunda adalah sinyal yang mirip dengan sinyal step, tetapi amplitudo yang dimulai pada titik tertentu atau biasanya pada T sama dengan K setelah waktu tertentu, biasanya pada T sama dengan 0. Contoh penggunaan sinyal ini adalah untuk merepresentasikan kondisi awal yang tertunda, seperti pengaktifan sistem setelah beberapa waktu. Kita gunakan fungsi sebagai berikut. K sama dengan 5 akan menginisialisasi nilai K sebagai 5. Kemudian U sama dengan dalam kurung N min K lebih besar sama dengan 0 akan membuat vektor U yang memiliki nilai 1 untuk indeks yang lebih besar dari atau sama dengan K. Dan 0 untuk indeks yang lebih kecil dari K. Kemudian selanjutnya adalah stem dalam kurung N, U akan membuat plot fungsi step tertunda dengan sumbu X sebagai N dan sumbu Y sebagai U. Selanjutnya X label dalam kurung N akan memberikan label sumbu X dengan N dan Y label dalam kurung amplitude akan memberikan label sumbu Y dengan amplitude. Dan yang terakhir, title dalam kurung delay step sinyal akan memberikan judul pada grafik dengan delay step sinyal. Dan grafik yang terbentuk adalah sebagai berikut. Kemudian contoh yang keenam adalah sinyal sinus. Sinyal sinus adalah sinyal yang menunjukkan osilasi atau perubahan yang terjadi secara periodik atau berulang. Amplitudo sinyal ini berosilasi secara sinusoidal. Contoh penggunaan listrik ini adalah untuk merepresentasikan gelombang suara atau sinyal listrik AC. Fungsi yang kita gunakan adalah F sama dengan 0,1. Hal ini akan menginisialisasi nilai F sebagai 0,1. X sama dengan sin dalam kurung 2 dikalikan Pi dikalikan dengan F kemudian dikalikan dengan N akan membuat vektor X yang berisi nilai sinus dari 2πf dikalikan dengan setiap elemen vektor N. Kemudian stem dalam kurung N, X akan membuat plot fungsi sinus dengan sumbu X sebagai N dan sumbu Y sebagai X. Kemudian selanjutnya adalah X label N. Hal ini akan memberikan label sumbu X dengan N dan Y label dalam kurung amplitude akan memberikan label sumbu Y dengan amplitude. Kemudian yang terakhir, titel sign sinyal akan memberikan judul pada grafik dengan sign sinyal. Dan grafik yang terbentuk adalah sebagai berikut. Contoh yang ketujuh adalah operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan adalah menggabungkan dua atau lebih sinyal dengan cara menambahkan amplitudo mereka pada setiap titik waktu atau indeks. Contoh penggunaan operasi ini adalah untuk merepresentasikan gabungan dari beberapa sinyal yang berbeda. Fungsi yang kita gunakan adalah N sama dengan minus 10 hingga 10. Hal ini akan membuat vektor N yang berisi nilai dari minus 10 hingga 10. Ini akan menjadi sumbu X dalam plot. Kemudian X sama dengan sin dalam kurung 2 dikalikan dengan Pi dikalikan dengan F dan dikalikan dengan N akan membuat vektor X yang berisi nilai sinus dari 2πf dikalikan dengan setiap elemen vektor N. Hal ini adalah sinyal sinus dengan frekuensi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian adalah stem dalam kurung N, X. Hal ini akan membuat plot dari vektor X dengan sumbu X sebagai N dan sumbu Y sebagai X. Ini adalah plot dari sinyal sinus yang telah dibuat. Kemudian X label dalam kurung N akan memberi label sumbu X dengan N dan Y label amplitude akan memberi label sumbu Y dengan amplitude. Kemudian yang terakhir adalah title sign sinyal. Hal ini akan memberikan judul pada grafik dengan sign sinyal. Kemudian grafik yang terbentuk dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Contoh yang ke-8 adalah operasi perkalian. Operasi perkalian adalah operasi yang menggambarkan dua atau lebih sinyal dengan cara mengalihkan amplitudo mereka pada setiap titik waktu atau indeks. Contoh penggunaan operasi ini adalah untuk merepresentasikan interaksi atau modulasi antara dua sinyal, seperti pada sistem modulasi dalam komunikasi nirkabel. Kita gunakan fungsi sebagai berikut. N sama dengan minus 10 hingga 10 akan membuat vektor N yang berisi nilai dari minus 10 hingga 10. Ini akan menjadi sumbu X dalam plot. Kemudian X1 sama dengan sin
dalam kurung 2 dikalikan dengan pi dikalikan dengan 0,1 dan dikalikan dengan n akan membuat vektor x1 yang berisi nilai sinus dari 2pi 0,1 dikalikan dengan setiap elemen vektor n. Ini adalah sinyal sinus dengan frekuensi 0,1 Hz. Kemudian X2 sama dengan 0,5 dikalikan dengan dalam kurung N lebih dari sama dengan 0. Artinya akan membuat vektor X2 yang memiliki nilai 0,5 untuk indeks yang lebih besar dari atau sama dengan 0 dan 0 untuk indeks yang lebih kecil dari 0. Ini adalah sinyal step yang dimulai dari T sama dengan 0 dengan amplitudo 0,5. Kemudian X3 sama dengan 0,2 dikalikan dengan dalam kurung N lebih besar sama dengan 0 adalah untuk membuat vektor X3 yang memiliki nilai 0,2 untuk indeks yang lebih besar dari atau sama dengan 0 dan 0 untuk indeks yang lebih kecil dari 0. Kemudian X strip mul adalah sama dengan X1 dikalikan dengan X2 dan dikalikan dengan X3 adalah untuk membuat vektor X strip mul yang merupakan hasil perkalian dari ketiga sinyal sebelumnya yaitu X1, X2, X3. Operasi perkalian ini menggabungkan ketiga sinyal tersebut dengan cara mengalihkan amplitudo mereka pada setiap titik waktu tertentu. Kemudian stem dalam kurung n, x strip mul adalah untuk membuat plot fungsi dari vektor x strip mul dengan sumbu x sebagai n dan sumbu y sebagai x mul. Ini adalah plot dari hasil perkalian ketiga sinyal. Kemudian selanjutnya ada x label dalam kurung n. Hal ini akan memberikan label sumbu x dengan n dan y label dalam kurung amplitude akan memberikan label sumbu y dengan amplitude. Kemudian yang terakhir adalah titel dalam kurung product of sinyal. Hal ini akan memberikan judul pada grafik dengan product of sinyal. Kemudian dari fungsi ini kita mendapatkan grafik sebagai berikut. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa dengan memahami karakteristik sinyal kontinu, diskrit, dan lain sebagainya, serta kemampuan untuk mengidentifikasi sinyal periodik dan non-periodik, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih efektif dalam bidang pengolahan sinyal, komunikasi, dan pemrosesan citra. Penggunaan MATLAB sebagai alat untuk menganalisis dan memvisualisasikan sinyal memungkinkan kita untuk dengan cepat menguji konsep, memahami perilaku sistem, dan merancang solusi yang tepat untuk tantangan yang kompleks dalam berbagai aplikasi teknis. Dengan demikian, pemahaman tentang sinyal dan penguasaan alat seperti MATLAB merupakan aset berharga dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.